Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta minta izin untuk mari kita bersama-sama membaca Fatihah untuk para pahlawan kita yang telah berkorban demi merdekanya negara kita, negara Indonesia. Semoga negara ini sampai hari kiamat terus merdeka. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para habaib, para habib soleh Segaf, Abdul Qadir, Ja'far, dan semua yang mungkin tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga acara ini senantiasa terselenggarakan setiap tahun sampai hari kiamat juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa negara kita ini mendapatkan berkah dan juga suatu keberuntungan, karena kita yang saat ini tanpa bersusah payah perang berjuang, tapi sudah merasakan nikmatnya sebuah kemerdekaan. Namun itu semua di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syukur kita kepada para pahlawan. Kenapa? Ada dalam sebuah kitab Kaswatu saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum dianggap berterima kasih kepada Allah. Maka jangan sekali-kali langsung kepada Allah, jangan. Jika ada keterkaitan dengan sesama manusia, hak-hak adami, yaitu terima kasih kita, harus kita sampaikan. Dalam hal ini, di antara kita rasa syukur kita atas kemerdekaan ini adalah mari kita cerdaskan generasi muda-mudi kita saat ini. Generasi kita saat ini itu nanti sangat berperan generasi yang akan datang. Dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau itu sahabatnya Rasulullah SAW, julukannya Sahibun Na'li Rasulullah SAW, yang noto sandali Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan di antara untuk menjaga adalah dengan cara belajar, taklim. Gitu. Kenapa? Taklim ini efeknya luar biasa, sangat efisiensi menjaga masuknya ideologi yang merusak. Pertama, merusak retaknya persatuan negara kita. Kedua, ideologi yang merusak pergaulan generasi muda-mudi kita, dan ideologi yang mengacam bubrahnya semua tatanan-tatanan yang sudah ada saat ini. Inilah ideologi yang harus kita tangkas. Dikatakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Kata Jaden Smith dikatakan, lan yastawi abadan, tidak akan pernah sama selamanya antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu.
Wong lek pinter siji tambah siji sama dengan loro. Tapi wong yang nggak pakai pinter, terus halus maaf ya, siji tambah siji sama dengan 100. Nah itu kalau orang yang nggak tahu. Illa sodakoh, kecuali sodakoh. Sodakoh tidak bisa dihitung secara matematika. Sodakoh kita punya 5, kita sodakohkan 1, maka tidak akan berkurang. Dalam artian tidak sesuai hitungan. 5 dikurangi 1 sama jadi 4, enggak. Dikatakan dalam sebuah hadis, mana qasal malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah 3 kali, bahkan bertambah gitu. Tapi juga kata ulama, bertambah ini tidak hanya fokus dalam harta benda. Kata ulama, sedekah yang berupa harta adalah sedekah yang paling remeh gitu. Tapi walaupun paling remeh, orang tidak akan pernah merasa miskin ketika dia itu rajin sedekah, apalagi sedekah subuh. Kenapa? Bala itu tidak akan bisa mendahului kecepatannya sedekah. Sangat efektif dalam mengkanter bala. Makanya kalau diri kita merasa ada, aku kok apes terus, maka cepat-cepat sedekah. Bahkan itu dikata ada sebuah pernyataan, sesuap nasi atau segigit roti di perutnya orang yang lapar, bibat niljaik, di perutnya orang lapar, khairun min alfi masjid jame. Sesuap nasi atau sedikit roti di perutnya orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jame. Subhanallah. Itu bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, bertanya, ya Allah, apakah ada amal yang lebih prestis, lebih wow daripada membangun Ka'bah? Gak ada pekerjaan yang lebih prestis daripada membangun Ka'bah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, yang tafsirnya ada, yaitu memberikan sesuap nasi atau sepotong roti kepada orang yang sedang lapar. Makanya kita ini perlu menjaga diri kita juga dengan cara sedekah. Gitu. Jangan takut dengan sedekah. Bismillah, sedekah. Nah, kembali lagi masalah mencerdaskan generasi bangsa kita. Ini penting, nyusewu, para bapak, para ibu. Kenapa sekarang ini pergaulan zaman sekarang benar-benar sudah nyusewu rusak. Kerusakannya tidak hanya mengenai orang yang tua, bahkan banyak juga mengenai yang muda. Allah yang terlebih parah nyusewu, maaf ya, kepada para wanita. Nyusewu. Bahkan dikatakan jika kita ingin merusak sebuah komunitas, maka yang pertama kali kita rusak adalah komunitas wanita. Kenapa? Komunitas wanita ini paling cepat untuk merusak komunitas yang lainnya. Gitu. Pengaruhnya syaitan itu lemah. Coba syaitan muncul ini, kita kabur. Karena syaitan buruk rupanya. Gitu. Gak ada yang berani. Cuma, lepas anak orang itu, ayo, ya, pokoknya kita. Nah itu. Makanya hati-hati para ibu dijaga anak-wanitanya. Itu kenapa banyak sekali nyusewu orang sekarang ini pinter TikTok, joget-joget, bahkan bapak ibu marahi. Subhanallah. Tapi rek sholat ndak iso dan tidak diperhatikan. Allah. Dan ini wakok, dan ini terjadi realita pada zaman saat ini. Saya pernah membaca yang saya mendengar bahwa barang siapa seorang anak ketika dia meninggalkan sholat, maka orang tuanya yang di dalam kubur
itu dibangunkan sama malaikat. Bangun, anak ente nggak sholat, maka orang tua yang dalam kubur itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika satu hari bolongnya satu sholat, lek bolongnya 5 waktu, sehari penuh orang tuanya akan diazab oleh malaikat. Lek satu hari, lek seminggu, berarti selama seminggu ketika anaknya meninggalkan sholat, maka orang tua di dalam kubur akan diazab selama itu. Itu jika 1 minggu. Lek sampai terus bertahun-tahun anaknya meninggalkan sholat, maka orang tuanya tidak nyaman dalam kubur. Itulah pentingnya edukasi pendidikan terbagi berkaitan dengan ilmu agama. Bahkan kata guru saya, Ustaz Ismail Ayub, mengatakan kelak di hari kiamat orang tua ini bisa jadi masuk surga sementara. Ibaratnya mau nginjak sigaret terus keluar lagi. Kenapa? Ketika orang tua masuk surga, di dalam neraka ada anaknya yang teriak, "Ya Allah, saya menuntut hak tanggung jawab saya dari orang tua saya kepada saya. Saya selama hidup tidak pernah diajari sholat, tidak pernah diajari ngaji, tidak pernah diajari ibadah. Saya menuntut hak kepada orang tua." Ditarik orang tuanya, benar ini anaknya, benar apa yang dikatakan. Jika dijawab benar iya, maka orang tua yang di dalam surga ditarik ikut bareng masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati ya. Pentingnya ilmu, terlebih ilmu agama, itu untuk mengkanter, menolak hal-hal yang merusak ideologi-ideologi sekarang yang saya maaf na'udzubillahi min dzalik, sekarang yang banyak digolkan LGBT. Na'udzubillahi min dzalik, LGBT. Jangan sampai terkena itu. Okay? Itu penyakit, dikatakan penyakit juga bisa, dan itu menular. Di Allah. Bahkan saya pernah membaca azab tentang kaum Lut. Kaum Lut adalah mereka yang melakukan liwat, yang saya hukumu. Yaitu kata ulama, mereka melakukan pekerjaan itu, pekerjaan maksiat itu yang mana mereka manusia itu sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan liwat atau homo. Makanya diazab dengan cara dilempari batu, dan bahkan ada yang mengatakan dibalik. Dan saya kapan hari membaca, subhanallah, bekas mereka kaum Lut, Nabi Lut itu diazab, itu ditemukan jejaknya. Berarti memang benar bahwa terjadi, dan cerita itu fakta. Dan seorang nabi tidak akan pernah bohong. Itu tidak akan pernah bohong. Itu. Jadi apa yang Nabi sampaikan pasti terjadi, dan bukan sifatnya prediksi. Jika prediksi berarti masih menduga-duga. Tapi kalau terjadi waqi'i, dan itu maka tidak bisa dibohongi, dan itu sifat Nabi. Apalagi yang berkaitan dengan tadi itu. Okay? Makanya monggo, jika ada majelis taklim Nyesewu itu jenengan hadir, fadilahnya luar biasa, dan hukumnya wajib, dan ngaji taklim itu fi maqamil mahmud, itu berada di posisi yang paling terpuji. Kenapa? Tadi dengan cara belajar orang akan tahu, oh iki salah, oh iki bener, gitu. Apalagi yang sok tahu itu membahayakan. Kowe roh dalam Surabaya, roh lewat ini, lewat Popoh, kono kapal, numpak kapal, nyebrang laut, muter, nyampe Surabaya, nyampe. Tinggal berapa jam, kan gitu. Nah, coba kalau orang tahu, Surabaya mana? Jenengan lewat Kediri, terus ono Beraan, terserah mau lewat tol atau lewat yang bukan tol. Nah, gitu enak. Itu bagi orang yang tahu dan ngasih tahu. Tapi bagi orang yang tidak tahu dan ngasih tahu itu bahaya.
dolun mutilun. Dia sendiri telah tersesat dan dia menyesatkan orang lain ketika dia tanya kepada dirinya. Itu makanya tadi itu. Terus juga dikatakan, kata Umar bin Khattab, orang yang niatnya belajar taklim, ketika dia bangun dari duduknya, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari duduk itu hikmah dari taklim. Bahkan kalau kita ingin mencari jalan paling cepat menuju surga adalah melalui dengan cara taklim. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan dan jalan itu berkaitan dengan ilmu agama, taklim, belajar, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Gitu. Kenapa? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat tok. Ini yang banyak salah paham. Sholat enggak. Kita ini hidup ini juga dalam artian ibadah, tapi di sela-sela nunggu ibadah kita bekerja. Gitu. Sampai nanti ketika kita ini dijemput oleh malaikat Israel alias mati. Gitu. Terlebih yang jauh bagi orang-orang yang usianya 40 tahun, tidak laki, tidak perempuan. Dikatakan barang siapa yang dia itu pengen meninggalnya sesuai harapannya, maka kerjakan. Jadi orang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebiasaan dia. Ingat ayat Allah, kalau kita ingin meninggalnya sholat dalam keadaan sholat, maka sering-seringlah sholat. Kalau kita meninggalnya dalam pengennya posisi ngaji, maka banyak-banyaklah ngaji. Tapi jika seseorang itu membiasakan suatu amalan yang amalannya tidak ada keterkaitan dengan ibadah, maka dia akan dimatikan sesuai kebiasaan dia. Contohnya, pas dolanan kartu, itu paling enak. Menang, karena mereka juga, menang apa-apa, tak cukup nyawamu berat. Nah, menang dia baru mati. Kan gak enak mati ini pas dolanan kartu. Naudzubillah min dzalik. Paling enak kita meninggalnya dalam posisi sholat. Maka saya pernah membaca ada sebuah kejadian di daerah Jakarta kalau nggak salah. Ada seorang laki-laki, dia tuh pengen meninggal dalam posisi sholat. Subhanallah, dia rajin sholat ibadah, sholat jamaah di dalam masjid. Jadi begitu ada, dia cepat-cepat. Subhanallah, dia meninggalnya dalam posisi sholat. Kalau nggak salah dalam posisi sujud. Itu nikmatnya orang meninggal. Apalagi seperti Mbah Yunus Ibalik yang meninggal hari Jumat subuh itu nikmat luar biasa. Dikatakan orang yang meninggal hari Jumat, insya Allah dia aman dari fitnah kubur. Kata ulama, termasuk fitnah kubur yaitu sesuatu yang tidak enak adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu pertanyaan sangat menakutkan, luar biasa. Bahkan dalam kitab Syarah yang Sunan Mutawafik, ini nanti malaikat mungkar dan nakir ini sosoknya itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Seperti juga malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel ini diriwayatkan tidak pernah tersenyum, seperti malaikat Malik, tidak pernah tersenyum, ngerti ini? Gitu, sangat menakutkan. Nah itu makanya banyak orang itu ketika meninggal ada yang tersenyum. Kenapa? Dia melihat wujudnya. Ada ulama mengatakan malaikat Israel ini bisa berwujud sangat sumeh. Ibaratnya nyeneng.